Pemirsa, sidang perdana mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur digelar hari ini. Jaksa akan membacakan surat dakwaannya terhadap Rudi. Rudi Suparmono merupakan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ketika perkara Ronald Tanur mulai terdaftar pada Maret 2024. Rudi diduga menjadi penghubung pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, dalam menunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara kliennya. Rudi juga diduga menentukan komposisi majelis hakim agar menjatuhkan putusan bebas terkait perkara pembunuhan atas terdakwa Ronald Tanur. Kejagung menduga Rudi mendapat $63.000 Singapura atau 750 juta rupiah. Kejagung menggeledah rumah Rudi dan menemukan 21 miliar rupiah. Ya, untuk informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Galuh Pandu di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat siang, Galuh. Bagaimana jalannya sidang mantan Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono? Selamat siang, Syafa dan pemirsa. Sedang berlangsung sidang perdana mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono yang terlibat dalam kasus vonis bebas Ronald Tanur dalam perkara kematian Dini Serafrianti. Tadi sekitar pukul 10:58 pihak dari Rudi Suparmono, jaksa juga sudah masuk ke dalam dan sekarang sedang berlangsung pembacaan kronologi kasus dan juga bacaan dakwaan yang disampaikan oleh jaksa melalui sidang yang dipimpin oleh Ketua Hakim Iwan Irawan serta anggota Sri Hartati serta Andi. Dan dalam persidangan ini sebelumnya diketahui bahwa Rudi Suparmono terlibat dalam kasus suap dan menilai uang suap senilai 770 juta rupiah dan Kejagung juga menemukan uang senilai 21 miliar rupiah setelah penggeledahan di rumahnya. Diketahui bahwa sebelumnya Rudi menerima permintaan Lisa Rahmat selaku pengacara dari Ronald Tanur atas permintaan Ibu Ronald yaitu Mayriska Wijaya untuk mengatur majelis hakim dan membuat bahwa vonis kepada Ronald Tanur ini dibuat bebas. Dan melalui mantan pejabat MA yaitu Jarod Richard, Lisa bertemu dengan Rudi sehingga terbentuklah majelis hakim yang sudah disetting dan sudah diatur untuk membebaskan Ronald Tanur dari segala dakwaan. Yang pertama adalah Ketua Hakim yaitu Erin Tuah Damanik dengan anggota Mangapul dan Heru Handoyo. Kini ketiga hakim tersebut juga sudah divonis yaitu Mangapul dan Erin Tuah Damanik divonis sebanyak 7 tahun penjara dan Heru Handoyo divonis sebanyak 10 tahun penjara. Dan dari kasus lobby kasus tersebut ada uang senilai 5 miliar rupiah yang diserahkan dari Lisa dan Mayriska untuk memuluskan kasus dari Ronald Tanur tersebut. Dan sementara itu di sidang atau di waktu yang sama juga berlangsung sidang Jarod Richard sebagai bagian yang terlibat dalam kasus Ronald Tanur yang mana juga melibatkan Lisa Rahmat selaku pengacara dan Mayriska Wijaya selaku ibu dari Ronald Tanur. Dan sedang ini juga berlangsung di waktu yang bersamaan sehingga kami masih akan memberitahukan serta memperbaharui informasi kami seperti apa hasil dari bacaan dakwaan dari Rudi Suparmono dan juga hasil dari saksi mahkota yang dihadirkan dalam terdakwa Jarod Richard yang juga terlibat di kasus yang sama. Sementara itu kembali ke Anda, Syafa. Baik, terima kasih Galuh Pandu langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, pemirsa, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Kejaksaan Agung menyita uang 21 miliar rupiah dari kediaman Rudi. Kejaksaan Agung menangkap mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono pada awal Januari lalu terkait kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Rudi dijemput tim Kejaksaan Agung dari kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan dan diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Kejaksaan Agung juga menggeledah 2 kediaman Rudi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat serta di Kecamatan Ilir Timur, Palembang. Dari penggeledahan, petugas menyita uang tunai sebanyak 21 miliar rupiah,
dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura serta rupiah. Dalam kasus ini, Rudi diduga menerima suap sebesar 63.000 dolar Singapura. Suap diberikan agar ia memilih majelis hakim yang akan menjatuhkan vonis bebas Ronald Tanur, sesuai permintaan dari pengacara Ronald, Risa Rahmat. Sebelumnya, Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024. Dalam kasus penganiayaan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, hingga korban meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecam keberadaan grup Facebook Fantasi Sedarah. Kapolri berjanji akan menindak tegas para pelaku. Polisi mendalami penyelidikan terhadap grup Facebook Fantasi Sedarah yang tengah menjadi kecaman publik. Grup ini berisi percakapan menyimpang tentang ketertarikan seksual terhadap anak atau keluarga kandung. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecam keberadaan grup tidak senonoh ini. Grup diduga memiliki ribuan anggota dan disebut telah eksis selama bertahun-tahun. Kapolri berjanji akan menindak tegas para pelaku. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya terhadap masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir 6 grup di Facebook berisi konten asusila yang membahas hubungan sedarah atau insest. Komdigi juga langsung berkoordinasi dengan Meta sebagai induk dari Facebook untuk melakukan pemblokiran. Warga juga diimbau agar lebih menjaga putra-putrinya dan berhati-hati saat bermedia sosial, serta langsung melapor bila menemukan konten-konten menyimpang. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Satreskrim Polres Cirebon Kota menetapkan perawat sebuah rumah sakit di Cirebon, Jawa Barat sebagai tersangka pencabulan terhadap pasien di bawah umur. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura melakukan perawatan medis terhadap korban yang sedang sakit. Satreskrim Polres Cirebon Kota menetapkan perawat sebuah rumah sakit di Cirebon, Jawa Barat berinisial DS 41 tahun sebagai tersangka pencabulan terhadap pasien di bawah umur. Peristiwa pemerkosaan dilakukan tersangka pada bulan Desember 2024 lalu. Saat itu korban sedang menjalani perawatan di rumah sakit di Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Kasus ini baru diketahui saat korban menceritakan perbuatan tersangka ke orang tuanya pada bulan April 2025 lalu. Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui tersangka telah beberapa kali melakukan pelecehan seksual terhadap pasien, yakni pada bulan Oktober 2025, pada tahun 2024, dan tahun 2019. Sejak April 2025, tersangka telah dipecat dari rumah sakit tempatnya bekerja. Yang paling penting ini adalah terkait dengan jadwal, ya, karena yang bersangkutan ini, tersangka ini sebagai perawat ya pada saat itu sudah kita klopkan, ya, kita sinkronkan dengan semua alat bukti yang kita dapatkan dan juga keterangan saksi, ya, sehingga cukup bukti kita untuk menaikkan ke tahap penyidikan dan penetapan terhadap tersangka pelaku pelecehan anak ini. Tersangka bersama barang bukti kini diamankan di Satreskrim Polres Cirebon Kota guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Warga menggeruduk pondok pesantren yang berada di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hal ini dilakukan karena warga geram dengan tingkah laku pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan tindak asusila terhadap anak didiknya. Baraya warga ngamuk. Pesantren cabul dihancurkan, baraya nih.
Inilah video amatir yang memperlihatkan beberapa oknum warga yang membakar gapura pondok pesantren di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kejadian ini berawal karena warga kesal dengan tingkah laku pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan tindak asusila terhadap santriwati di pesantren tersebut. Menyikapi hal itu, Polresta Bandung menetapkan RR 30 tahun sebagai tersangka. Penetapan tersangka tersebut dilakukan usai memeriksa 7 orang saksi yang 5 diantaranya merupakan korban pelecehan. Total ada 8 korban, di mana 3 korban mengaku telah disetubuhi oleh pelaku, sementara 5 lainnya mengalami pencabulan. Dari serangkaian tindakan pemeriksaan para saksi dan alat bukti yang sudah kami lakukan penyitaan, kami telah menetapkan seseorang laki-laki yang berumur 30 tahun dengan inisial RR sebagai pelaku atau tersangka kasus pencabulan dan atau persetubuhan. Akibat aksinya, tersangka dijerat pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan terancam 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.